Bab 90, mereka bilang kamu sangat tampan. Michael sama sekali tidak menganggap serius soal Yuda. Saat obat flu spesial dipublikasikan, dia baru tahu betapa mengerikannya Michael. Hati Michael terasa sakit saat membeli sebidang tanah ini dengan harga 4,8 triliun rupiah. Total uang di tangannya hanya sekitar lebih dari 12 triliun. Selanjutnya adalah menandatangani prosedur, kontrak, dan yang lainnya. Saat keluar dari Badan Pertanahan Nasional, menunjukkan pukul 11. Keduanya mencari tempat untuk makan sejenak. Kemudian, Willy pun menelepon Michael saat hendak kembali ke apartemen. "Sudah sampai kota Samudera?" tanya Michael sambil tersenyum. "Aku memindahkan ibuku ke ibu kota untuk dirawat beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi aku harus menyempurnakan buku rencanaku. Jadi tertunda sampai sekarang," kata Willy. "Nggak apa, kebetulan aku juga baru beli sebidang tanah untuk bangun kawasan industri farmasi. Kalau ada waktu, kamu bisa pergi lihat bersamaku," kata Michael. "Aku baru turun kereta api." "Anda di mana?" tanya Willy. "Kamu benar-benar naik kereta api? Sangat buang-buang waktu, kan? Nggak nyaman juga," keluh Michael. "Naik kereta api lebih hemat. Sekarang, kalau aku jemput kamu akan sangat buang waktu. Kamu naik taksi ke terminal bus Kota Rosan saja. Aku tunggu kamu di sana," ucap Michael. "Di sini ada bus, aku naik bus ke sana saja." Michael tidak bisa berkata-kata. Michael menyuruh Robin pulang dulu, lalu naik taksi ke apartemen. Kemudian, mengemudi dari apartemen ke terminal bus Kota Rosan. Sebidang tanah yang dia menangkan dari lelang pas sekali berada di belakang terminal bus Kota Rosan. Saat bertemu dengan Willy, waktu sudah menunjukkan pukul 13. Michael mendesah dalam hati saat melihat penampilan Willy yang berantakan. "Belum makan, kan?" tanya Michael. "Aku tadi sudah makan roti, jadi nggak terlalu lapar," kata Willy. "Kamu lihat tempat ini." Michael menunjuk ke tanah kosong yang luas di belakang, lalu berkata, "Ke depannya, tempat ini akan jadi milik kita. Mengenai laboratorium dan yang lainnya, kamu pilih sendiri. Aku akan cari orang untuk merencanakan bagian lain." "Pak Michael, aku mau tanya, sekarang sudah berapa karyawan yang direkrut di perusahaan farmasi Anda?" tanya Willy. Michael mengelus hidungnya, lalu berkata, "Kalau aku bilang cuma kamu seorang, kamu percaya? Merekrut orang sangat mudah. Sekarang ada begitu banyak mahasiswa, yang penting gaji dan tunjangan cukup. Pasti akan ada banyak orang yang mau datang," jelas Michael. "Pak Michael, kalau kamu percaya padaku, masalah rekrut orang biar kutangani. Kuharap timku itu orang-orang yang bisa berkembang, nggak hanya untuk mengisi kekosongan. Mending kumpulkan orang saat sedang bangun kawasan industri. Saat kawasan industri sudah berjalan, kita juga bisa melaksanakan protokol pengembangan produk yang kompatibel dengan mulus," ujar Willy. "Boleh." Michael mengangguk dan mengingatkan kembali, lalu berkata, "Masalah resep obat harus kamu pahami. Kedepannya, barang ini akan jadi kunci penting bagi perusahaan farmasi. Kalau masalah ini, Pak Michael bisa tenang. Kedepannya kita akan menandatangani kontrak," kata Willy sambil mengangguk. Saat mendapatkan hotel untuk ditinggali Willy, Michael menelepon Bastian dan Owen. Jam 3 sore, di kafe Camille. Camilla yang sedang mengobrol dengan sahabatnya langsung berdiri saat melihat Michael masuk. "Kak Michael, beberapa hari nggak bertemu, kamu makin cantik." "Wajar saja Robin si bocah itu bisa terpesona," kata Michael seraya tersenyum. Camille tersipu malu saat mendengarnya dan berkata, "Kak Michael, Robin sudah kasih tahu aku sebelumnya, berkatmu. Cukup. Kelak kamu akan jadi adik iparku." "Kata-kata sungkan ini jangan dibicarakan lagi," ucap Michael sambil melambaikan tangannya. "Kak Michael mau minum apa? Akan kubuatkan," ucap Camilla yang merasa makin malu. Seperti biasa saja, Bastian dan Owen sudah tiba dan mereka menyapa Michael. "Kak Michael, beberapa hari ini sibuk, kan? Aku rasa kamu kelelahan," kata Bastian dengan tatapan kasihan. "Minggirlah, kalau kasihan kenapa nggak bantu aku?" ejek Michael. "Karena kami juga nggak bisa banyak bantu, ditambah lagi di restoran sana." Oke, aku tahu kamu sibuk," kata Michael dengan tidak berdaya. Saat ini, Camille jalan ke arah Michael dengan secangkir latte. Namun, dia tidak pergi. Kelihatannya dia ingin mengatakan sesuatu. "Kenapa?" tanya Michael dengan heran. Camille menggigit bibir bawahnya dengan pelan, lalu berkata, "Kak Michael, sahabatku bertanya, apakah kamu punya pacar?" Michael tercengang. Bastian dan Owen juga sedikit terpana. Mereka memalingkan kepala dan melihat ke sana. Kedua gadis yang tadi duduk di sofa bersama Camille sedang menatap Michael. Mereka kelihatan cantik. Saat melihat Michael memandang mereka, kedua gadis itu segera memalingkan wajahnya. "Mereka bilang kamu sangat tampan," kata Camille seraya berbisik. Michael tersenyum kecut, menggelengkan kepala dan berkata, "Robin gak ceritain masalahku padamu. Jangankan pacar, istri dan anak pun aku sudah ada." "Ah?" Terlihat ekspresi canggung di wajah Camilla. Dia bergegas ke tempat sahabatnya. "Sika, banyak orang bilang kalau wanita sekarang sangat suka uang, tapi kurasa nggak juga," ucap Bastian diam-diam mencibir.
Kamu kira semua orang punya tubuh kekar sepertimu? Jika bukan karena keluargamu pemilik restoran, kamu tidak mungkin makan enak terus, goda Owen. Bastian memutar bola matanya, lalu berkata, aku juga tampan, orang tuaku nggak beri aku kesempatan. Jadi apa yang bisa kulakukan? Gak apa, yang penting kamu ada uang saja sudah cukup. Kalau gitu, kita berdua tukaran saja. Oke. Melihat mereka berdua yang berdebat, Michael segera mengetuk meja. Kalian berdua jangan berdebat lagi. Aku memanggil kalian karena ada urusan. Keduanya langsung memasang ekspresi serius. Ada yang kenal desainer kawasan industri. Aku baru saja membeli sebidang tanah dan berencana membangun sebuah kawasan industri, kata Michael. Kak Michael beli tanah. Astaga, pantas sekali. Bastian baru saja mau memujinya, lalu melihat Michael yang memandangnya tanpa ekspresi. Ahem, aku kenal, desainer yang mendesain restoranku itu. Kalau gitu, undang dia kemari untuk mendesain, lebih baik secepatnya. Selain itu, bantu aku cari tim teknisi yang punya reputasi bagus. Jangan sampai cari yang berkeliaran di sana-sini dan membuang-buang waktuku. Kak Michael, kebetulan sekali ayah Kak Owen punya perusahaan konstruksi. Jangankan pekerja, bahkan materialnya juga pasti akan disiapkan dengan rapi untukmu, kata Bastian. Michael memandang Owen seraya tersenyum dan berkata, cari kesana kemari akhirnya kembali ke teman sendiri. Tidak kusangka, ya Owen, ternyata kamu adalah anak orang kaya. Bagus sekali kalau aku adalah anak orang kaya. Harta ayahku tak sebanyak punyaku. Owen berhenti sejenak, lalu melanjutkan dan berkata, kalau reputasi ayahku tak perlu diragukan. Perusahaan konstruksi yang dia kenal juga banyak. Kalau Pak Michael bersedia menyerahkannya pada ayahku, aku jamin tidak akan membuatmu kecewa. Apa perlu kukatakan lagi? Rezeki dibagi untuk orang sendiri. Karena ayahmu mahir di bidang ini, tentu saja harus cari dia, kata Michael seraya tersenyum. Terima kasih, Pak. Minggirlah. Kalau masih sungkan begitu, anggap saja aku tidak mengenalmu. Hahaha, Owen tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau begitu mulai sekarang kupanggil Michael. Panggilan Pak Michael terdengar aneh juga, terdengar asing sekali. Terserah kamu, ucap Michael sambil mengangkat bahunya. Kak Michael, kita juga sudah lama nggak berkumpul. Kebetulan hari ini restoran dapat banyak seafood. Gimana kalau hari ini kita berkumpul bersama? Tanya Bastian dengan penuh harap. Sebelumnya dia mendapatkan 4 triliun di pasar saham. Dia selalu ingin berterima kasih kepada Michael. Tanpa menunggu jawaban Michael, Bastian melanjutkan, lalu berkata, Kak Michael, kami tahu kamu sangat peduli istri dan anakmu. Tapi kamu juga tak boleh mengabaikan teman-temanmu, kan? Makan sekali saja, takkan lama kok. Melihat Owen dan Bastian yang menatapnya dengan penuh harap, Michael juga segan untuk menolaknya. Sebelum pergi, Michael berhenti sejenak di samping Camilla. Robin benar-benar menyukaimu. Hari ini kami makan malam sekeluarga. Mau datang? Oke, ucap Camilla tertunduk malu. Michael langsung tersenyum. Dia bukan hanya membantu Robin, tetapi juga sedang membuat kesempatan bagi dirinya sendiri. Dengan begitu, Michael bisa mengajak Charlotte keluar untuk makan. Setelah memastikan waktu untuk makan malam, Michael kemudian berpisah dengan Bastian dan Owen. Beberapa hari ini Michael terlalu sibuk sampai tidak sempat mengurus orang tuanya dan Celine. Oleh karenanya, Michael pergi ke pasar seafood dulu, lalu bergegas ke kota Tanote. Setelah bermain dengan Celine, Michael melihat waktu. Dia ingin menelepon Charlotte untuk memberitahunya dulu. Tidak disangka, saat baru mengeluarkan ponsel Charlotte meneleponnya. Aku baru saja mau meneleponmu. Hati kita berdua ternyata saling terikat, ucap Michael sambil tertawa. Suara Charlotte terdengar panik, lalu berkata, Michael, tadi ayahku baru telepon. Katanya ayah Linde masuk rumah sakit. Sakit apa? Tanya Michelle dengan alis berkerut. Kardiomiopati dilatasi. Charlotte pun berkata, Stephen yang menelepon dan kasih tahu ayah, kayaknya butuh banyak uang. Kalau bermasalah, kemungkinan besar harus melakukan transplantasi jantung. Michael langsung mengerti. Pantas saja Stephen meminjam uang ke Andy. Michael berencana membuka perusahaan farmasi. Tentu saja dia juga memahami berbagai macam penyakit. Di tahap awal pengobatan kardiomiopati dilatasi, penyakit seperti ini membutuhkan banyak biaya. Biaya transplantasi jantung bahkan menghabiskan biaya puluhan miliar. Penyakit ini lebih boros daripada penyakit leukemia. Keluarga biasa seperti Linde pasti tidak akan sanggup membayarnya. Lebih pentingnya lagi, transplantasi jantung harus mencari jantung yang cocok. Operasi seperti ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Rumah sakit mana? Tanya Michael. Rumah sakit Taruma, baru saja dipindahkan kemari. Kondisinya nggak begitu bagus, ucap Charlotte terdengar panik. Kamu sekarang pulang kerja dulu. Tunggu aku di depan pintu perusahaan. Akan kujemput, kita pergi bersama. Oke. Bab 91, aku yang bayar biaya pengobatan. Sekitar jam 4 sore, Michael dan Charlotte bersama-sama pergi ke rumah sakit Taruma, di luar ruang gawat darurat. Linda, Stephen, dan juga ibu Linda, Melly Kusnadi berdiri di sana. Linda adalah anak tunggal. Kedua orang, tuanya baru memasuki usia 50-an. Mereka pekerja di pabrik, kelihatan tidak begitu tua, tapi terlihat lelah. Gimana kondisinya? Tanya Charlotte.
sambil maju ke depan. Semoga saja, ucap Melly sambil menghela napas. Charlotte juga tidak tahu bagaimana menghiburnya, lalu berjalan ke sisi Linde dan menarik tangannya. Kak, ayahku masih muda, aku tidak ingin dia pergi begitu cepat, ucap Linde sambil menangis. Aku tahu, ayahmu pasti baik-baik saja, ucap Charlotte dengan perasaan yang tidak enak. Saat ini, Michael pun berkata, Stephen, kemari sebentar. Mau apa? Tanya Stephen melotot ke Michael. Aku suruh kemari, ya kemari. Michael memelototinya kembali. Biasanya Michael tidak akan mempermasalahkannya. Namun, pada saat seperti ini Stephen masih marah padanya. Stephen, dengarkan Michael, hardik Charlotte. Stephen merasa sangat enggan, tetapi dia tetap mengikuti Michael ke arah kejauhan. Kamu pinjam uang ke ayah kita? Tanya Michael. Apanya yang ayah kita? Dia ayahku. Memangnya kamu pantas? Ucap Stephen mendengus kesal. Michael juga malas berdebat dengannya. Perlu berapa banyak? Nggak tahu. Alis Michael berkerut, lalu berkata, Stephen, aku tahu kamu tidak senang padaku. Akan tetapi kamu bisa lihat kondisi, kan? Ayah Linde sedang butuh uang. Memangnya kamu tidak panik? Sedikit pun. Gimana aku nggak panik? Kalau nggak panik, emangnya bisa pinjam uang ke ayah? Kalau bukan karena kamu, semua uang ayah dan ibu sudah akan kamu habiskan, ucap Stephen yang makin kesal saat mengingatnya. Melihat penyakit ayah Linde, kalau aku nggak habiskan uang ayah dan ibu juga nggak akan cukup, kata Michael. Kamu masih cari alasan? Memangnya, ini masalah cukup atau tidak? Dasar brengsek. Ekspresi Michael mendingin, lalu berkata, dulu aku memang brengsek dan bersalah terhadap keluarga Cahyadi. Kalian mau memukulku juga terserah, tapi kuingatkan jangan memaki orang tuaku. Stephen sedikit merasa bersalah, lalu berkata, aku minta maaf, tapi di mataku kamu memang brengsek, tidak bisa diampuni. Michael benar-benar angkat tangan terhadap adik iparnya ini. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara baik-baik dengannya. Kalau kamu adalah pria, maka sekarang saatnya kamu bertanggung jawab. Michael pun bertanya, apa kata dokter? Stephen menggertakkan giginya, tapi akhirnya menjawab, kondisinya tidak bagus. Kemungkinan besar harus transplantasi jantung, lalu mengingatkan Linde dan keluarganya untuk menyiapkan uang. Berapa banyak? Tanya Michael. Setidaknya lebih dari 10 miliar. Tapi, kalau operasi di luar negeri, mungkin akan kena puluhan miliar. Stephen merasa tidak berdaya saat memikirkan jumlah uang ini. Mana mungkin dia bisa menanggung biaya puluhan miliar? Pergilah dan obati. Uangnya akan ku bayar, kata Michael dengan tegas. Napas Stephen seakan terhenti. Stephen langsung menatap Michael, lalu berkata, biaya pengobatan puluhan miliar kamu yang bayar. Kalau kamu serius menyukai Linde, aku yang bayar, kata Michael. Stephen mendengus dan tertawa, lalu berkata, aku dengar dari Linde katanya kamu memesan sebuah Rolls Royce Phantom, tetapi menggunakan cicilan. Seharusnya uang sebanyak puluhan miliar juga tidak bisa dikeluarkan sesuka hati, kan? Aku bisa, jangan banyak omong. Kamu minta Linde cari waktu pergi ke bank untuk meningkatkan limit saldo bank dalam jumlah besar, lalu kirim nomor rekening banknya. Masalah uang tidak perlu khawatir. Kalau bisa menyelamatkan orangnya, tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskan, kata Michael. Stephen menatap Michael sejenak. Akhirnya Stephen berkata, aku tak butuh uangmu, juga tak berani pinjam. Suaranya terdengar semakin pelan. Jetty, kamu mau biarkan ayah Linde mati? Biarkan Linde sedih, padahal bisa menyelamatkan ayahnya, tapi kamu mau menundanya hanya karena marah denganku. Kamu sudah tanya pendapat Linde? Stephen tidak bisa berkata-kata. Stephen tentu saja tidak mau. Cinta tidak bisa dijelaskan. Stephen hanya bisa menjawab bahwa dia sangat peduli dengan Linde, seperti Michael yang peduli dengan Charlotte. Stephen juga ingin memberikan kehidupan yang baik bagi Linde dan tidak ingin membuatnya menderita sedikit pun. Sudah cukup. Melihat Stephen yang terdiam, Michael akhirnya mendapat kesempatan. Stephen, 4 tahun yang lalu aku sudah buat terlalu banyak kesalahan. Aku tahu, dulu kamulah yang menyatukan kakakmu agar menikah denganku. Tapi kamu merasa kalau kamulah yang menghancurkan hidupnya, jadi sekarang kamu membenciku dibandingkan siapapun. Sekarang aku benar-benar sudah berubah. Kakakmu lebih mengerti aku dibandingkan kamu. Kenapa kamu tak berpikir kalau aku masih sama seperti dulu, kakakmu tidak akan datang ke rumah sakit bersamaku? Sebenarnya Stephen juga mengerti. Namun, setiap kali dia mengingat Michael memukuli Charlotte dan menghina orang tuanya, hatinya terasa penuh dengan amarah. Aku juga tak memintamu untuk segera memaafkanku. Masalah kita bisa bahas nanti saja. Sekarang nyawa lebih penting, kamu tidak boleh egois. Mengerti? Tanya Michael. Stephen tidak menyahutnya, dia hanya berjalan kembali ke sisi Linde dengan diam. Michael bilang dia bersedia bayar biaya pengobatan. Saat mendengar ucapannya, Linde
Melly serta Charlotte dan orang tuanya langsung menatap Michael. Michael mengangguk, lalu berkata, tidak masalah mengeluarkan uang. Yang penting selamatkan paman dulu. Tapi dokter bilang, biaya pengobatannya bisa puluhan miliar. Ucap Melly tidak bisa menahan tangisannya, waktu dokter memberitahu jumlah biayanya padanya. Melly seakan merasa dunianya akan runtuh. Mereka berdua bekerja keras sepanjang hidup. Di tangan mereka hanyalah uang. Mahar untuk Linda yang tidak seberapa itu. Biaya pengobatan yang mencapai puluhan miliar. Harta seberapa banyak pun yang mereka punya tidak akan cukup. Kak, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku tahu uang di tanganmu juga tidak banyak. Beberapa hari yang lalu, kamu baru memesan mobil. Kami tidak akan merepotkanmu, kata Linda, dengan pelan. Michael memberi kode pada Charlotte. Charlotte berkata, Bibi, suamiku ada uang. Bibi dan Linda tak perlu khawatir. Masalah uang. Kudengar rumah sakit di ibu kota lebih menjamin dalam transplantasi jantung. Tunggu paman keluar, kita pindah ke rumah sakit di ibu kota. Ya, temanku ada sedikit koneksi dengan rumah sakit di ibu kota. Dia bisa mengaturnya untuk kalian, kata Michael. Terima kasih, terima kasih. Melly hampir berlutut pada Michael dan Charlotte. Mereka berdua segera memapahnya berdiri. Tidak setiap pasien punya kerabat kaya yang akan membayar biaya pengobatan saat seperti ini. Bisa dibilang, Linda sangat beruntung. Selanjutnya, Charlotte menemani Linda, dan yang lainnya menunggu, sedangkan Michael menelepon Bastian. Orang ini memang mengenal orang di ibu kota, karena kantor pusat grup Roal Semesta ada di ibu kota. Bastian bilang dia pasti akan mengatur dengan baik dan meyakinkan Michael untuk tenang. Michael ingin mengungkit soal Ibu Willy, tapi dia baru sadar dia bahkan lupa di rumah sakit mana Ibu Willy dirawat, jadi dia terpaksa membicarakannya nanti. Sekitar setengah jam berlalu, lampu di ruang gawat darurat akhirnya padam. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Melly sambil bergegas lari ke sana. Kondisinya sudah stabil, tapi juga tidak bisa ditunda. Kalian lebih baik pergi ke ibu kota atau luar negeri. Secepatnya cari jantung yang baru dan lakukan transplantasi jantung, kata dokter. Terima kasih dokter, terima kasih, dokter. Semua orang akhirnya menghela napas lega. Setelah selesai mengatur kamar pasien, sudah hampir jam 5 lebih. Melly berkata, Charlotte, kamu dan Michael pulang dulu. Kebaikanmu, aku dan Linda meskipun bekerja keras pasti. Bibi, kenapa berkata begitu? Kamu adalah calon ibu mertua Stephen. Aku adalah kakaknya. Bukankah sudah seharusnya? Ucap Charlotte memotong ucapan Melly. Michael pun berkata, Bibi, aku sudah meminta bantuan teman di ibu kota. Nanti aku pasti kasih kontak temanku. Pada Linda, masalah paman memang tak bisa ditunda lagi. Kalian naik ambulans rumah sakit ke sana saja. Dengan begitu bisa tenang sedikit. Baiklah, ucap Melly sambil menganggukkan kepala. Jika Charlotte dan Michael tinggal di sini juga tidak bisa membantu. Hanya memenuhi tempat saja. Jadi mereka berencana pergi dulu. Pintu masuk rumah sakit. Hei, Stephen pun berteriak ke arah Michael dan berkata, terima kasih. Michael melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Charlotte malah balik dan memelototi Stephen, kelihatan sekali seperti menyalahkannya karena tidak sopan. Stephen, setelah masalah penyakit ayahku lewat, ayo kita menikah, kata Linda tiba-tiba. Stephen tidak membalasnya, hanya memeluk Linda dalam pelukannya. Matahari terbenam. Cahaya sore menarik bayangan tubuh Michael dan Charlotte. Langkah kaki keduanya melambat. Kedua tangan Charlotte di belakang. Saat berjalan terasa ringan, seperti burung kecil yang bahagia. Hari ini ada acara makan malam bersama Robin dan yang lainnya. Aku sudah bilang akan pergi bersamamu. Robin juga akan membawa pacarnya, kata Michael. Charlotte memiringkan kepalanya, lalu berkata, kamu bertindak dulu baru melapor. Aku mana berani. Sekarang aku sedang berunding denganmu, kan? Kata Michael dengan canggung. Charlotte mendengus, lalu berkata, pacar Robin juga cantik, kan? Bagus juga kalau mengenalnya. Kenapa bilang juga cantik? Kamu sedang memuji dirimu sendiri cantik? Tanya Michael. Apa aku nggak cantik? Tanya Charlotte dengan angkuh. Cantik. Cantik banget, ucap Michael, sambil tertawa terbahak-bahak. Sampai di depan mobil, Michael langsung bertanya, oh ya, saat di depan pintu ruang gawat darurat, kamu bilang ke ibunya Linda aku siapa? Charlotte seketika tersipu malu. Dia mendengar Michael berkata lagi, coba bilang sekali lagi. Bilang apaan? Bilang sekali lagi dong, aku merasa panggilanmu sangat enak didengar. Gak mau, suami? Kamu bilang aku suamimu, kan? Kalau gitu, aku suamimu atau bukan? Kamu cari mati ya, cepat nyalakan mobil, kalau nggak aku nggak jadi pergi. Hahaha, di bawah nuansa romantis, mobil Audi Q7 mengeluarkan suara deruan mesin dan segera menuju Hotel Roal Semesta.